Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wad dhahaba. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para bapak, para orang-orang tua, jamaah sekalian, terutama segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, semua yang hadir, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Jami At-Taqwa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini senantiasa Allah berikan ridho dan keberkahannya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun yunbashul mayyitu li arba'i khisalin lil ghusli idza lam yataghayyar walitaujihihi ilal qiblati walil ma'i idza dufina ma'ahu walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Faslun, ini pasal. Yunbasul mayyitu, mayit yang sudah dikuburkan wajib untuk digali kembali. Sudah dikuburin, sudah ditimbunin tanahnya, kemudian lantaran ada beberapa hal yang tidak terpenuhi, maka mayatnya, kuburnya wajib digali lagi. Wajib digali lagi. Li arba'i khisalin, lantaran 4 macam. Jadi lantaran sebab 4 macam ini, mayit yang sudah dikuburin harus digali lagi. Walaupun orang-orang yang mengantar ke kubur, menguburkannya udah selesai,
udah dibentuk tumpukan. Jangan terlalu tinggi, sekedar untuk bisa membedakan mana kubur, mana yang bukan kubur. Tanahnya jangan terlalu tinggi banget. Kayak pemakaman, penguburan orang-orang Muslim. Galinya sedikit, tapi tumpukan tanahnya sampai tinggi. Itu enggak boleh. Cukup sekedar apa? Sekedar tumpukan supaya orang melihat dan membedakan ini kuburan atau bukan. Lantaran ada 4 macam hal yang dimana si mayat tadi udah dikubur, wajib digali lagi. Apa di antara 4 hal tadi yang menyebabkan mayat yang sudah dikubur lalu wajib digali lagi? Lil gusli, karena dimandiin. Jadi kalau ada mayat, orang yang meninggal, belum dimandiin, udah dikubur, maka wajib digali lagi kuburannya. Wajib. Artinya sifatnya apa? Harus, tidak boleh tidak, wajib digali lagi. Walaupun udah selesai penguburan. Untuk apa? Lil gusli, untuk dimandiin. Karena tadi ketika dikuburin belum sempat diapain? Dimandiin. Karena memandikan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Tapi barangkali di kita ini, di masyarakat kita ini bukannya nggak ada, tapi amat jarang terjadi. Bahkan bisa saja bukannya jarang. Kalau jarang kan masih apa? Masih ada, tapi jarang sekali. Ya, lantaran belum dimandiin, udah dikuburin. Tapi persoalan itu bisa datang. Persoalan bisa datang, Bapak. Nih, yang di luar, ya, dari kebiasaan terjadi, ini terjadi. Walaupun bukan persoalan mayat, tapi mayat juga. Jadi ada seseorang, ya, habis menikah, kemudian suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Begitu suaminya meninggal, ada sesuatu yang dilihat, ya, kelihatannya ini kenapa terjadi begitu. Ini si mayat. Nah, begitu dilihat, mohon maaf Bapak dan jamaah, itu barangnya tegang terus. Padahal udah apa? Udah meninggal. Barangnya tegang. Sampai kain penutup tuh. Ya, kain penutupnya itu sampai apa itu? Sampai muncul ke atas. Tuh. Akhirnya membuat masyarakat bingung, ini kenapa ya? Ini nggak biasanya. Nggak biasanya mayat seperti ini. Kalau yang namanya udah meninggal, maka peredaran darah udah nggak jalan. Maka otomatis semuanya. Ini barang enggak, Pak, berdiri aja tuh. Sampai udah disiramin. Maksudnya udah disiramin tuh barangnya, ya tetap aja berdiri terus. Orang semakin bingung. Bingungnya gimana? Ini ntar dikuburinnya repot. Kan nggak boleh menyakiti mayat. Walaupun si orang itu udah meninggal. Begitu juga Bapak dan jamaah, lantaran belum dimandiin,
Udah dikubur wajib, walaupun udah pada pulang nih sampai di rumah masing-masing, ada yang ingat dari keluarganya atau dari orang yang takziah tadi menyaksikan, belum dimandiin, wajib kembali ke pemakaman, ke kuburan untuk menggali kubur lagi. Lantaran apa? Lil gusli, tadi di kuburnya belum dimandikan. Idza lam yataghayyar, apabila si mayatnya belum berubah. Jadi masih apa itu ya, masih utuh, belum ada bau, lalu badannya belum ada apa itu ya, hancur. Tapi kalau yang tadi kita contohin baru pulang ke rumah masing-masing, belum berubah, belum berubah. Berarti harus bagaimana? Balik lagi datuh. Untuk diapain? Dimandiin, diangkat kembali lalu dimandiin. Hukumnya wajib, harus. Karena memandikan mayat itu sebagaimana kita sudah maklum, sudah kita ketahui, hukumnya fardu, wajib. Wajib. Wali taujihihi ilal kiblati, karena untuk menghadapkannya ilal kiblah. Tadi rupa mayatnya belum dihadapkan kemana? Ke kiblat. Ya, ini yang disebut dengan al-lahdu lana, membikin liang lahat. Kalau di kampung apa namanya nyebutnya? Landak. Itu syariat kami, kata Nabi. Jadi artinya disuruh kita ini untuk membuat landak pinggirannya, dicoak yang bakal kepalanya, kemudian bakal badannya, yang kira-kira dimiringin tuh disandarkan, enggak apa itu, enggak ngelipat, enggak berbalik. Nah, disunahkan untuk dia apa? Dibuka nih. Untuk dibuka bagian mukanya, enggak harus dibuka ya semua. Yang penting begitu ditempelin, nih dia punya apanya nih? Hidungnya itu nempel. Hukumnya wajib menghadap ke kiblat. Sebagaimana semasa dia masih hidup wajib menghadap ke kiblat ketika dia sholat, begitu juga ketika dia sudah meninggal. Jadi Ka'bah Baitullah itu kiblatukum amwatan wa ahya'an. Ka'bah itu menjadi kiblat kamu, sentral di mana kamu itu melakukan sholat dan sebagainya. Kapan? Ahya'an wa amwatan, baik ketika masih hidup, wa amwatan, begitu juga ketika sudah meninggal. Lantaran si mayat itu sudah dikubur tapi tidak dihadapkan ke kiblat, malah diapain itu? Dicelentangin misalnya. Padahal kondisinya, keadaannya itu normal. Ya, dicelentangin, lantaran dicelentangin, maka wajib digali lagi kuburnya, wajib. Ya. Walaupun udah dikuburin, udah selesai, wajib digali lagi. Jadi Ka'bah itu, Baitullah itu menjadi kiblat kita, amwa ahya'an, ketika masih hidup kamu itu, kata Nabi, wa amwatan, ataupun kamu sudah meninggal.
Itu landasan hukumnya. Bahwa wajib mayat dihadapkan ke arah kiblat. Kalau tidak dihadapkan ke kiblat, wajib digali lagi. Kalau orang dulu, kalau dulu makan yang namanya gali kubur, Pak, benar-benar segini nih. Dalamnya. Dulu. Ya, jadi kalau orang berdiri itu pas banget. Sisi-sisi kuburnya di leher. Saking apanya tuh? Dalamnya. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Paling segini. Apalagi memakan tempat. Jadi sempit. Nah, kadang-kadang orang yang turun di bawah bertiga itu enggak bisa normal begini. Ketika diturunkan itu mayat, malah dia miring. Karena saking apanya? Sempitnya. Sekarang kan begitu, beda dengan dulu. Dulu mah yang saya tahu yang lihat sampai segini tingginya, dalamnya. Tuh. Nah, yang pertama karena untuk dimandikan apabila belum berubah. Amma idza taghayyara fala yajibu. Adapun kalau udah berubah, di ciumnya udah enggak sedap, bagaimana? Fala yajibu, maka tidak wajib untuk digali lagi, untuk dimandiin. Wa yahrumu nabsuhu 'inda dalika, haram menggalinya. Jadi bukan wajib tapi menjadi haram. Ya, menjadi haram. Hukumnya lima fihi min intihaki hurmatihi. Alasannya kenapa menjadi haram? Lantaran padanya itu dari melanggar kehormatan si mayit. Kalau udah pada berubah, baunya udah menyengat, kurang enak, walaupun belum dimandiin, tetap menjadi haram untuk digali lagi. Kalau udah digali lagi kan diangkat ke atasnya karena kulit-kulitnya udah mulai pada melekap. Udah melekap. Nah, itu termasuk apa? Minintihaki hurmatihi, melanggar kehormatannya. Kehormatan si mayit. Udah biarkan saja. Fa'idza lam yataghayyar, kalau belum berubah tuh keadaan si mayat, wa nabashuhu, mereka hendaknya menggalinya kembali, sallu alaihi ba'da guslihi, mereka menyolatkan setelah dimandiin. Jadi walaupun tadi ya belum dimandiin kemudian disolatin, itu sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Nah, lantaran diangkat kembali, digali kembali, kemudian dimandiin, baru sholat. Jadi kan harus 4-5 hal itu berturut-turut. Ya, harus urutan. Mulai mandiin, ngapanin, nyolatin tuh urutan. Berurutan. Salah satu ada yang kurang, berarti diulang kembali. Wa yu'tabaru taghayyuru wa adamuhu bisu'ali ahlil khibarah. Dan yang menjadi ukuran disebut berubahnya itu kapan? Mayat begitu dimasukin ke dalam liang lahat kubur, menjadi berubah keadaannya itu, dan tidaknya kudu ditanyain soal ahlinya. Karena masing-masing daerah tanah itu berbeda-beda. Kayak misalnya Mekah, itu 1 tahun. Mayat udah tidak ada lagi, udah tidak berbentuk lagi karena dia tanahnya pasir
Jadi panasnya lebih menyengat. Kudu tanya kepada ahlinya. Ada ahlinya. Nih, dulu orang-orang tua kita, pohon kelapa tuh, dia pohon kelapanya pohon kelapa yang apa itu, yang kopior apa, itu belum naik ke atas. Ya, dia lihat, kemudian di pohonnya diapain itu? Ditepok-tepok baru lihat, oh ini ada. Itu ahli. Ya udah ahli kayak begitu. Tuh. Ya seperti itu. Makanya kudu dia apa? Bisu'ali ahlil khibarah. Kudu ditanyain dulu. Berapa hari kira-kira mayat yang sudah dikuburkan lalu sudah berubah? Tanya sama ahlinya. Dia tahu. Kayak kacang, nanam kacang tuh, kacang tanah. Kalau udah ahli dia bisa tahu, Pak. Wah, ini udah layak untuk dia apa ya? Untuk dicabut. Itu bisa tahu. Kenapa? Kebiasaan. Terus dihadapkan berkali-kali. Makanya ketika dianggap itu bisa dianggap berubah dan tidaknya mayat, tanya pada ahlinya. Pada ahlinya. Yang kedua, untuk dihadapkannya ke arah kiblat, hukumnya wajib, hada illam yataghayyar. Alasannya pula apabila belum berubah si mayatnya. Fa in taghayyara saqata falayun basu. Kalau udah berubah, kewajiban menjadi gugur kewajibannya. Falayun basu, enggak boleh hukumnya untuk diangkat kembali, digali kembali. Walil ma'i idza dufina ma'ahu, lantaran karena ada harta barang yang berharga, idza dufina ma'u, ikut dikubur bersama mayat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.